Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, kembali lagi dalam program Serambi Islami, kajian tasawuf, yang tiap minggunya kita akan membahas tentang tema-tema yang menarik terkait tentang tasawuf, yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita, yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Syekh ya? Alhamdulillah makin segar ya Syekh ya. Di hadapan kita juga telah hadir Bapak Nur Fawaiduddin, ya Pak ya, dari Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Di sini ada Ustadz Deden, Ustadz Mula, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Tentunya ada jamaah dari adik-adik Majelis Taklim Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ini, masih muda-muda ini saya ya. Walaupun suasananya dingin, kita tetap semangat ya. Semoga pelajaran hari ini bisa membawa keberkahan di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang agama dan negara dalam pandangan sufi. Agama dan negara nih Syekh. Sebagai pemantik Syekh, bagaimana konsep agama dan negara dalam pandangan sufi sebagai pemantik diskusi? Silakan Syekh. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbatis su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, juga adik-adik mahasiswa yang hadir di studio, siapkan hatinya. Sudah siap belum hatinya? Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hatinya tertutup. Jadi hatinya harus terbuka. Dalam ilmu tasawuf namanya putuh. Putuh tuh hatinya terbuka, sehingga cahaya Allah masuk ke dalam lubuk kolbu kita, ya, ke dalam hati kita yang paling dalam, sehingga kita tercerahkan. Nah, ini yang terpenting bagi kita, tercerahkan kolbu kita. Coba kalau ya ada mahasiswa sering terkena penyakit galau aja. Nah, itu kan tanda hati yang tertutup. Seakan-akan remuk gitu, ya. Remuk hati seperti itu. Nah, itu yang galau. Tanda kolbunya tidak terbuka, tidak putuh, sehingga tidak tersinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati tersinari oleh cahaya Allah, in fasaha wan syarah, maka hati itu akan riang gembira. Pingin gak riang gembira? Ya, bahagia karena hatinya disinari oleh cahaya Allah. Baik, di pagi hari ini, alhamdulillah di pagi hari temani dari Kemenag Jakarta Selatan ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah-tambah wawasan dan keberkahan di pagi hari ini. Baik, kita akan membahas tentang agama dan negara dalam pandangan sufi. Jadi bagaimana hubungan negara dengan agama kita, ya. Nah, dalam pandangan sufi itu, yang pertama bahwa agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membumi ya di dunia ini. Agama yang risalah samawi, risalah langit, supaya membumi. Sebab dalam diri manusia ada elemen rohani dari langit. Ya, kalau jasad kita dari tanah balik ke tanah. Tapi ada satu elemen dalam diri kita, yaitu ruh dan kolbu. Itulah makhluk langit karena Allah yang meniupkannya, maka Allah kirimkan. Namanya risalah samawi, agama Islam. Supaya agama langit ini membumi.
Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti Allah di muka bumi. Maka Allah beri bekal risalah Islamiyah, risalah as-samawat, risalah langit, supaya dibumikan ya di dalam kehidupan dunia ini, supaya menjadi way of life, jalan hidup bagi kita. Nah, di dalam pandangan Sufi selalu melihat dari sisi bagaimana membumikan agama kita. Nanti kaitkan dengan negara. Yang harus dilihat adalah semua para rasul mendapatkan tugas wa ma'alaina illal balagul mubin. Tidaklah kami atau kewajiban kami kecuali menyampaikan dengan jelas, menyampaikan dengan jelas. Di sini jauh dari sifat memaksa. Sebab kita akan berbicara nanti, ada orang yang memahami agama kalau sudah menjadi sebuah institusi dalam sebuah negara, maka akan memaksa kepada umat atau kepada rakyat, ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, maka oleh sebab itu kita harus lihat dulu tugas para rasul yang menerima risalah itu apa. Illal balagul mubin. Menyampaikan secara gamblang, secara jelas. Artinya jauh dari pemaksaan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. Sekecil apapun tidak ada paksaan dalam agama. Dan sudah jelas petunjuk itu. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Allah mengingatkan kepada Nabi kita, apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka beriman. Berimannya itu karena dipaksa. Maka Allah mengingatkan itu. Nah, maka muncullah yang disebut dengan metode dakwah. Nah, ini yang harus kita pegang. Apa metode dakwah? Langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 metodologi di dalam berdakwah, menyampaikan risalah yang mulia ini. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Yang pertama adalah bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu sesuatu yang keluar dari hati, yang sangat lembut dan bijak. Itu namanya hikmah. Makanya hikmah itu sebetulnya adalah ilmu yang sudah diamalkan. Jadi kalau kita punya ilmu, baru ilmu, belum diamalkan. Nah, biasanya suka maksa-maksa ke orang. Contoh misalnya, para ulama ulumul Quran mengangkat karakteristik para sahabat. Para sahabat itu kalau menerima ilmu dari Nabi, tidak langsung disampaikan kepada sahabat yang lain. Kalau belum diamalkan minimal 3 kali. Kenapa? Kalau ilmu itu diamalkan minimal 3 kali akan berbuah hikmah. Hikmah itu sesuatu yang dirasakan oleh kolbunya. Ketika keluar dari lisan akan masuk ke dalam hati lagi. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya, nasihat, wah udah sampai berbusa. Ya, menasehati. Tapi tidak masuk ke dalam kolbunya. Salah satunya adalah apa yang dikeluarkan dari lisan hanya dari lisan, hanya pengetahuan, maka akan diterima oleh telinga. Tapi apa yang keluar dari kolbu kita, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakani dalam hikamnya, apa yang keluar dari kolbu, itulah hikmah, maka akan masuk ke dalam kolbu kembali. Baik. Itulah hikmah namanya. Tadi saya telah menjelaskan secara singkat bahwa kita ini memiliki tugas yang sangat penting untuk merawat alam ini sendiri. Entah itu kita dibuat dalam format negara dan sebagainya. Artinya kita memiliki tugas yang sangat penting mewakili Tuhan itu sendiri.
Tapi ini menarik sih. Kalau kita bicara negara nih, saya akan tanyakan kepada Pak Wahidudin ini, Pak. Kita bicara tentang konsep negara. Ada kalau dalam zaman dulu konservatif itu disebut sebagai Darul Islam. Darul Islam itu menerapkan Islam secara kafah. Tapi saya menyebutkan Indonesia ini sebagai wilayatul Islam. Wilayatul Islam itu mayoritasnya Islam. Kalau Bapak sebagai dari kalangan pemerintahan melihat negara ini dari sudut pandang itu bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Baik, kami mungkin berangkat dari hubungan atau relasi antara agama dan negara. Setidaknya ada 3 relasi atau hubungan antara agama dan negara. Pertama adalah integralistik, yang kedua simbiotik, dan yang ketiga adalah sekularistik. Kami ngambil yang kedua, yang simbiotik, itu yang keindonesiaan. Ini kalau yang pertama tadi memang hukum agama harus dijalankan dalam sebuah negara. Tapi kemudian kalau yang simbiotik saling mengisi. Jadi agama memerlukan negara, negara juga memerlukan agama. Ini yang keindonesiaan yang kemudian kita yakini di Indonesia dengan Pancasilanya. Nah, dengan Pancasilanya itulah kemudian hubungan negara dengan agama sangat mesra. Itulah barangkali awal gitu, kemudian Indonesia menjadi negara besar. Indonesia memiliki umat Islam yang begitu besar di seluruh Indonesia. Dengan dikaguminya Indonesia dengan keutuhannya, dan termasuk di dalamnya adalah tidak adanya singgungan yang begitu tinggi antara agama dengan negara. Kalaupun kemudian ke depan bahwa hari ini ada radikalisme, itu adalah oknum-oknum barangkali yang melalui sufi itulah yang dijalankan oleh Syekh tadi, yang harapannya akan juga menurunkan radikalisme dan lain-lain. Itu barangkali sebenarnya. Ya, baik. Berarti memang Indonesia ini memiliki keunikan tersendiri ya. Ya, kita kembalikan lagi kepada asas negara, yaitu menggunakan Pancasila. Dan banyak sekali oknum-oknum yang ingin merubah Pancasila itu sendiri karena mereka beranggapan bahwa Pancasila itu bukan dari agama Islam. Ada salah satu ulama ini, Syekh, ini pakar usul fikih dari Situbondo ini, beliau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah la yukhalifus syariah, dia tidak bertentangan. Yang kedua, Pancasila itu adalah yuwafiqu fis syariah, dia sesuai dengan syariat. Tapi tahapan yang terakhir itu adalah wa syari'atun ainuha. Artinya apa? Pancasila itu benar-benar disusun oleh para ulama pada waktu itu yang sesuai dengan syariatnya. Maka kalau ada oknum-oknum yang menolak, berarti dia bertentangan dengan ijma konsensus para ulama pada waktu itu. Ini sangat unik nih, kita bisa gali kembali ini Pak Wahidudin. Baik, ini Syekh, kita akan bahas tentang ini, Syekh. Tadi salah satu objek manusia atau kita ini adalah untuk mengemban amanah ini agar alam itu terjaga. Kalau kita bicara tentang problem ekonomi, problem politik, ini ada salah satu penelitian dari Barat mengatakan bahwa puncaknya itu adalah krisis tentang moralitas ini, Syekh. Sebenarnya kehadiran sufi ini penting atau tidak, Syekh, untuk dalam menyelesaikan hal ini? Ya. Jadi kalau kita melihat dari ajaran agama kita itu solihun likuli zaman wal makan. Ini penting sekali. Agama kita itu akan selalu selaras dengan zaman dan tempat dimanapun berada. Makanya kalau kita melihat kepemimpinan Nabi itu bukan raja, bukan kerajaan, apalagi kalau berbicara masalah demokrasi, ya, nation, sebuah negara. Ini menunjukkan kenabian. Jadi kenabian itulah yang diperankan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita berbicara tadi, ya, pembagian antara hubungan agama dengan negara dalam 3 bagian, ada seperti kerajaan Saudi Arabia misalnya, atau Brunei, yang disebut dengan apa tadi? Integralistik. Nah, itu sebetulnya kalau kita melihat
justru ajaran agama kita itu bisa cocok buat kapan saja dan di mana saja. Bagi Saudi Arabia cocoknya dengan kerajaan. Bagi Brunei Darussalam cocoknya dengan kerajaan. Bagi Indonesia cocoknya dengan sebuah negara yang demokrasi. Semuanya adalah ajaran Islam. Jadi wajah Islam itu luas. Itulah makna solihun likuli zaman wal makan. Coba kalau seandainya agama kita harus berbentuk kerajaan, akan ketinggalan zaman. Jadi dengan gambaran ini menunjukkan bahwa Islam dengan ajarannya itu solihun likuli zaman wal makan, cocok, selaras, berkompromi dengan zaman dan tempat dimanapun manusia singgah, tinggal di situ, menunjukkan keluasan dan kedalaman dari agama kita. Nah, negara kita cocok dengan demokrasi, kemudian Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Dan itu adalah sebuah ijtihad para ulama kita terdahulu. Itu yang terbaik. Untuk apa? Hidup bersama-sama dalam sebuah negara yang bersuku-suku, beragama yang berbeda-beda, kepercayaan yang berbeda-beda kita rawat. Dan sekaligus agama tadi saling memberikan, antara agama dan negara saling memberikan keuntungan. Hadirnya negara di negara kita yang kita cintai ini menjamin kebebasan keyakinan beragama. Ini sungguh luar biasa. Menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama sekaligus mengamalkan agama. Ini ibarat ruang yang luas bagi umat Islam. Untuk apa? Untuk dakwah. Dakwah kita bisa luas. Nah, kenapa? Karena negara kita menjamin kebebasan kita, keyakinan dan agama kita, beserta menjamin mengamalkan keyakinan dan agama. Itu sungguh luar biasa. Agama hadir di situ. Nah, ini yang cocok bagi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa berdakwah secara leluasa dengan cara-cara yang penuh dengan bijaksana. Maka tadi kita lanjut, Ustaz, mengenai prinsip atau metodologi dakwah itu. Sebab ini harus dipegang. Sebab ada oknum-oknum tadi yang kekeh ingin membuat sebuah negara Islam atau khilafah Islamiyah, tapi dengan cara memaksa. Apalagi kalau sampai dengan teror bom. Ya, ajaran radikal seperti itu. Itu jauh daripada ajaran agama kita. Tuntunan dakwah kita dalam agama kita tadi bil hikmah. Jadi hikmah itu dalam sekali, dari hati masuk ke dalam hati. Hikmah itu ilmu buah yang diamalkan. Ya, tadi para sahabat kalau belum mengamalkan 3 kali, belum berani mendakwahkan ilmu itu kepada orang lain. Begitu apiknya, waroknya para sahabat. Kita nih kadang pandai beretorika 1 jam, tapi nggak ada satupun yang tersentuh. Kenapa? Karena memang dari lisan ditangkap oleh lisan kembali. Hanya sebatas ilmu saja, tidak dengan hikmahnya. Hikmah itu adalah apa yang terkandung, yang Allah alirkan ke dalam kolbu hamba-hamba pilihannya. Pertama bil hikmah. Jadi jauh dari kekerasan, jauh dari pemaksaan. Yang kedua adalah wal mau'idhatil hasanah. Dengan nasihat, mau'idoh yang baik. Ceramah dengan akhlak yang baik, bahkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan hal, dengan tindakan lebih efektif dibandingkan dengan lisan kita. Dakwah dengan akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyantun, penyayang, pengasih, itulah gambaran dari mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu tasawuf ada istilah al-ittisab bisifatil uluhiyah. Kita itu belajar ngikuti akhlaknya Allah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, Allah punya sifat atau nama Ar-Rahman. Ya.
Banyakan manusia tidak percaya kepada Allah. Tapi Allah biarkan mereka. Ya, diberikan tempo, diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk berpikir. Ya. Itu begitu rahmannya Allah. Dan itulah dalam ilmu tasawuf al-ittisab bisifatil uluhiyah. Bisa nggak kita nyontoh, bercermin kepada sifat Allah, kepada nama Allah, kepada akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah, sabda Nabi. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, seandainya hamba-hambaku datang kepadaku, bertobat kepadaku, walaupun membawa dosa, dosanya memenuhi bumi ini. Bisa kebayang nggak? Dosanya memenuhi bumi ini, bahkan sampai kepada awan yang paling tinggi, saking banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Aku ampuni dosanya seluruhnya. Nah, kita udah bisa nggak ngampuni orang begitu? Kadang-kadang, nanti di akhirat saja. Gaya amat tuh. Nanti di akhirat, di pengadilan akhirat. Kok kenapa kita tidak apa? Tidak memaafkan. Coba lihat dalam Al-Quran. Ini jadi rujukannya dalam bidang hukum. Orang yang terlilit hutang, apa? Berikan kesempatan. Jangan sudah terlilit dipaksa. Berikan, longgarkan waktu. Restrukturisasi dalam perbankan. Berikan kesempatan. Diperpanjang, jadi sedikit cicilannya. Kalaupun sampai tidak bisa, sodakohkan. Ini kan ajaran yang mulia, ajaran yang luhur. Akhlak. Bukan hanya profit, keuntungan semata, tapi akhlak yang berbicara. Inilah ajaran Islam. Nah, jadi yang kedua, mau'idoh al-hasanah. Jadi dengan mau'idoh, dengan nasihat yang baik. Maka itulah prinsip atau metode dakwah dalam agama kita. Pak Waid, Pak Waid, tadi Bapak menjelaskan tentang hubungan agama dan negara. Kalau kita bicara tentang menata moralitas bagaimana dalam pemerintahan gitu. Karena kalau kita bicara pemerintahan, jeleknya pasti banyak, baiknya juga banyak. Tapi bagaimana kita bisa menata moralitas itu di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemerintahan? Bagaimana, Pak? Baik, mungkin lebih tepat banyak baiknya. Banyak baiknya. Ya, jadi insya Allah kita namanya bernegara, sekaligus juga beragama, ada yang namanya aturan. Ada yang namanya regulasi. Regulasi itulah yang menjadi patokan kita. Dan insya Allah semua regulasi yang memang menaungi kita yang ada di negara dalam konteks kita sebagai pejabat negara lah, katakan seperti itu ada batasan-batasan. Ya, tentang aturan-aturan, dan aturan itu suka tidak suka, mau tidak mau gitu ya. Yang berada di lingkungan yang mengelola pemerintah itu harus mengikuti juga. Dan aturan itu insya Allah tidak akan bertentangan dengan agama. Ini salah satunya juga terkait dengan masalah norma gitu ya. Kemudian bagaimana supaya sesuai dengan aturan yang ada. Itulah yang mungkin lagi-lagi aturan. Tentu aturan hukum positif ya, termasuk juga di dalamnya juga termasuk aturan agama. Itu yang menjadi patokan kita. Maka pada saat seperti itu ada ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan. Bagaimana untuk bisa, jangan hanya sekedar ini regulasinya ada, tapi implementasinya tidak. Maka ada langkah-langkah yang dilakukan, misalnya dalam bentuk zona integritas. Bagaimana dalam sebuah lembaga itu memiliki integritas yang tinggi. Itu bukan hanya sekedar dalam penilaian secara umum, secara administrasi, tapi bagaimana menginternalisasi integritas itu tumbuh di dalam sebuah lembaga. Itu yang dilakukan. Jadi banyak hal apa yang dilakukan untuk bagaimana supaya di dalam negara itu ya sesuai dengan aturan. Bahwa kemudian kadang-kadang ada oknum, ini yang menjadi PR kita gitu. Yang menjadi. Tapi kalau Bapak Puai melihat itu, apakah ada kekurangan, kekosongan sisi dalam moralitas atau bagaimana itu orang-orang yang ya bisa menyimpang sedikit dalam aturan? Itu memang kadang-kadang begini, dari sisi ilmu ya, dan juga dari sisi pemahaman agama yang kemudian dipengaruhi oleh dengan dunia kekinian, yang akhirnya moralitasnya menjadi kurang. Ini yang memang perlu juga didampingi oleh kita gitu, oleh pembinaan secara rutin dan lain-lain itu. Jadi ada saja oknum-oknum yang memang dari sisi moralitas itu
tidak baik gitu, dan kita ada ikhtiar. Ada yang namanya hukuman gitu. Hukuman sanksi itu hukuman itu dalam artian juga bukan untuk tanda petik membunuh. Ada tahapan, peringatan lisan, tertulis gitu. Iya, ada. Barangkali itu. Jadi kalau kita bicara tentang regulasinya juga pun itu ada hubungan antara agama dengan pasti. Dan dengan banyak negara. juga di Indonesia ini regulasi yang memang berpihak kepada, mohon maaf dalam hal ini dalam Islam gitu ya, hukum waris, ada undang-undangnya tentang itu ya. Jadi banyak juga kan banyak gitu, sekali, ya. banyak sekali. Nikah dan sebagainya. Iya. Artinya porsi agama juga diberikan ya saya ya Diberikan. di dalam negara. Tapi kalau kita bicara nanti yang tadi yang kata Bapak tadi tentang hubungan agama dan negara, ada integral, ada simbolis, simbiosis ya. Kemudian ada namanya satu lagi apa tadi? Sekularistiek. Iya. Kan di setiap negara juga menerapkan hal itu. Meskipun wilayah penduduknya Islam, sekularistik, Turki atau raja Arab Saudi dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang keuntungan, kelebihan di Indonesia terutama yang menghubungkan agama dan negara dengan secara simbiosis, itu keuntungannya apa itu, Pak? Kita bicara tentang kacamata tentang heterogenitas agama yang banyak di Indonesia gitu misalkan. Ya, itu tadi diawali dari heterogenitas kita. Sukunya banyak, agamanya juga bermacam-macam, bahkan yang animisme, dinamisme mungkin masih ada, kepercayaan lain ada. Maka di situ kalau memaksakan harus menggunakan yang satu agama saja, repot juga ya. Ini muncul toleransinya berarti tidak ada kan gitu ya. Maka kalau pada saat kita ada apa namanya itu saling menguntungkan antara negara dan agama, inilah yang paling cocok barangkali untuk Indonesia. Bukan berarti yang lain tidak cocok seperti tadi saya sampaikan. Sesuai konteks dan kondisinya. Sesuai Ya, kalau kita bicara ini Syekh, salah satu buku yang menjadi rujukan di dalam politik Islam ada disebut sebagai Ahkam Sultaniyah di karangan Al-Mawardi gitu Syekh. Ada salah satu pemikir Islam mengatakan, Jasar Auda mengatakan bahwa kitab itu jangan disucikan. Nggak boleh disucikan muqaddas, tapi dijadikan sebagai masdar tarikh, sebagai kan rujukan historis saja. Kalau sebagai sufi Syekh, melihat konsep negara itu bagaimana kalau kita hubungkan tadi simbiosis itu, apakah seperti itu juga yang harus diterapkan di Indonesia? Ya, jadi konsep manapun ijtihad para ulama itu tidak akan sebanding dengan Quran. Quranlah satu-satunya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsepnya ijtihadnya para ulama termasuk Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Mawardinya itu nggak bisa jadi patokan. Betul. Dan belum tentu cocok. Makanya tadi perbedaan satu negara dengan negara lain atau bukan kerajaan Islam itu menunjukkan betapa luasnya ajaran agama kita sehingga cocok di setiap waktu dan di zamannya beserta wilayah-wilayah yang ada di dunia ini. Nah, ketika orang berpandangan ya bahwa supaya agama kita menjalankan agama itu kapah, maka harus mendirikan negara Islam. Kalau tidak, maka tidak kapah. Itu apa tuntutan, apa yang dipahami oleh orang-orang yang dangkal pemahaman agamanya. Perhatikan, ketika di negara kita tidak ada potong tangan, wah, tidak menegakkan ayat Allah. Ya, di mana Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayatnya itu potong pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Ini adalah satu contoh di dalam Al-Quran bahwa hukuman itu dengan cara memotong tangan. Ingat, hukuman beda antara hukum dengan hukuman. Hukuman itu memotong, dipenjarakan, itu namanya hukuman. Tapi kalau hukum itu umum sekali. Nah, kalau negeri kita yang kita cintai ini tidak ada berdasarkan hukum, tidak ada pengadilan, nah itu berarti tidak beragama Islam. Sepanjang menegakkan hukum, maka itulah nilai dari ajaran Islam. Jadi ada hukum, ada hukuman. Jangan dilihat hanya potong tangan. Potong tangan itu ya di 14 abad yang lalu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masih sangat sederhana. Coba kalau sekarang potong tangan semua. Yang korupsi 1 miliar dengan korupsi 1 triliun. Ini potongnya gimana bedakannya? Apakah jadi segini? Atau dua-duanya?
Kan Quran itu hanya contoh saja, menegakkan supremasi hukumnya. Tegakkan hukum. Contohnya di zaman itu, kalau mencuri laki perempuan potong tangannya. Jadi potong tangan itu adalah contoh dari, bukan contoh dari apa? Hukuman. Bukan menegakkan hukumnya, bukan hukumnya. Nah, jadi kalau pencurinya 1 miliar dengan 1 triliun, nah bagaimana? Kan nggak adil. Ah, mending 1 triliun aja, kok sama-sama dipotong tangannya. Nah, ini berkembang wilayah ijtihad, makanya bisa dipenjarakan, ya, bisa diambil dimiskinkan misalnya, atau bisa jadi sampai dibunuh misalnya, ya, saking sudah keterlaluan. Jadi yang berbicara Islam itu berbicara tentang aspek hukum yang harus kita tegakkan. Maka oleh sebab itu ini penting pemahaman yang luas dan mendalam. Jangan seperti Khawarij. Khawarij itu kan pemahamannya nggak sampai lewat tenggorokannya, nggak sampai kolbunya. Jadi pemahamannya itu secara harfiah atau tekstual, ya, sehingga berani akhirnya menuding kafir kepada sesama kaum muslimin karena pemahamannya yang begitu dangkal. Hafal Quran cuma hafalan, tapi tidak paham isi kandungan Al-Quran. Nah, maka di negara kita ini, alhamdulillah tadi, antara agama dengan negara saling menguntungkan. Agama hadir memberikan jaminan keyakinan beragama dan mengamalkan agama, dilindungi oleh undang-undang. Nah, itulah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kalau kaum muslimin, banyak objek dakwah kita. Ya, dakwah untuk menyampaikan agama dengan cara hikmah, dengan mu'idoh hasanah. Insya Allah, ini kan persoalannya kolbunya. Kalau kolbunya sudah terbuka, maka hidayah Allah itulah yang akan masuk ke dalam kolbu kita. Sehingga jauhkan metode dakwah kita dari pemaksaan dan kekerasan. Ya, baik. Jadi kita membuat semacam strategis untuk dalam berdakwah, ya, tentang bagaimana fungsi agama dan negara. Tapi Pak Wahid, kita bicara tentang tadi ya, tentang posisi agama atau hubungan agama dalam negara gitu. Kalau porsi agama lain ada tidak? Kita tadi bicara Islam. Kalau kita bicara tentang simbiosis, tentang negara simbiosis, artinya adalah semua elemen-elemen dimasukkan. Kalau dalam porsi agama lain itu tidak dihubungkan nggak dalam Kementerian Agama misalkan? Oh iya. Kementerian Agama, mohon maaf, bukan Kementerian Agama Islam. Sudah, betul. Ya, jadi kementerian untuk seluruh agama. Ambil contoh saja kami yang di Jakarta Selatan, itu bukan hanya membawai agama Islam saja, tapi di sana ada penyelenggara Kristen, Katolik, agama, ya? Hindu, Buddha gitu ya. Yang Konghucunya belum ada. Jadi memang ada pejabatnya juga di sana. Artinya memang Islam itu ya dalam hal ini betul-betul rahmatan lil alamin, dalam konteks juga mengayomi seluruh agama yang ada. Jadi itu yang dilakukan di Kementerian Agama. Oh ya, baik. Berarti di Indonesia sendiri kita bicara tentang konsep negara yang demokrasi, semua agama elemen dimasukkan dan diberikan fungsi masing-masing dan tidak memihak salah satunya. Ya, begitu saya. Kalau dalam Sufi bagaimana sih? Ya, dulu kalau kita lihat sejarah Islam masuk ke Indonesia, hadir kerajaan-kerajaan, maka para kaum Sufi itu dakwah langsung ke jantungnya. Didakwahilah para raja. Misalnya di kerajaan Samudra Pasai, ada hadir seorang ulama, seorang Sufi di sana, Syekh ada Syekh Burhanuddin, ya, para ulama Sufi yang lainnya. Jadi saling memberikan keuntungan antara kerajaan dengan mufti di situ. Jadi antara kerajaan dengan mufti saling berkolaborasi dengan baik untuk membina umat, membina masyarakat, membina rakyatnya. Ya, ada juga di Sumatera Barat, Pagaruyung. Ya, di situ ada ulama Syekh Burhanuddin, Ulakan. Beliau sebagai muftinya. Jadi bekerja sama antara kerajaan dengan mufti yang di dalamnya adalah para ulama. Itu konteks dulu. Sehingga penyebaran Islam di Indonesia itu begitu cepat. Perpindahan dari animisme, dinamisme, dan agama yang lain begitu mudah. Kenapa kaum Sufi itu dakwahnya itu langsung ke jantungnya? Ya, di Jawa misalnya, atau di Jawa Barat, ya, ada Syekh Syarif Hidayatullah. Ya,
sebagai raja juga sebagai ulama. Nah, disitulah lenturnya dari ajaran agama kita. Jadi agama kita itu tidak kaku, tapi lentur, bisa masuk ke berbagai segmen. Itulah kelenturan dari agama kita. Ya. Bagaimana sih kelanjutannya tentang ini penanganan sufi? Ada nggak perkembangan? Ya, kita lihat ada satu pergerakan di Afrika di abad ke-18, 19 sampai abad ke-20, di mana di situ ada mursyid torikohnya Sanusiyah. Ini di bawah kitabnya Tarikh Al-Harokah Sanusiyah fi Afrika, dikarang oleh Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Kitab ini menggambarkan tentang pergerakan Tarekat Sanusiyah, di mana di abad ke-18, 19, 20, di waktu itu, beliau ini mengintegrasikan, menjalankan agama secara kafah. Yang pertama, beliau bergerak di bidang dakwah. Tentu ini menjadi kewajiban pokok. Pergerakan dakwah kemudian dikombinasikan dengan pergerakan ekonomi, iktisodiyah. Lalu yang ketiga, harokah ijtimaiyah, pergerakan sosial di masyarakat. Kemudian harokah at-tarbawiyah, pendidikan, sampai mereka membuat universitas di Jagbum. Dan yang terakhir adalah harokah as-siyasiyah, politik. Nah, penggabungan pergerakan Islam yang kafah, apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuktikan oleh beliau dalam kitab ini, sehingga banyak penulis Muslim tentang menghubungkan adin wa daulah, agama dengan negara. Yang mereka jadikan contoh adin wa daulah yang selaras adalah pergerakan Sanusiyah ini. Karena pada gilirannya tahun 1950-an, ketika pergerakan ini mampu menghalau Itali dan Prancis, maka pada akhirnya secara aklamasi diangkatlah pemimpin di Afrika Utara itu adalah raja namanya Muhammad Idris, dari cucu dari pendiri Thorikoh Sanusiyah ini, sampai pada akhirnya menjadi sebuah kerajaan Islam Libya. Nah, artinya begini, bahwa kita tidak boleh dijungkir balikan. Jungkir balikan itu gini, pingin masyarakat ini muslim yang benar-benar kafah, tapi dibalik dari atas, membuat negara Islam kemudian memaksa ke bawah. Pergerakannya itu dari bawah. Bergerak seperti Nabi, dakwah yang intens, mendidik, membangun masyarakatnya, sampai turun ahkam kaitan tentang hukum. Sehingga Nabi itu diakui kepemimpinannya itu bukan oleh kaum muslimin saja. Contoh misalnya, di Bahrain di waktu itu masih beragama Majusi, tapi datang ke Nabi di zaman namanya Amul Wufud, tahun banyak perwakilan-perwakilan datang kepada Nabi. Itu Bahrain wilayahnya diserahkan kepada Nabi, padahal mereka nggak masuk Islam. Pingin wilayahnya di bawah kekuasaan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keadilannya. Jadi jangan mengedepankan jargon, jangan mengedepankan simbol, tapi yang terpenting adalah substansi dari ajaran Islam. Maka kitab ini memberikan contoh din wa daulah, hubungan antara agama dan negara. Jadi tidak ada pemaksaan. Kalau setuju sudah beriman, siap dihukumi dengan hukum Islam, maka baru di situ terbentuk. Seperti pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini salah satu strategi juga sih. Ketika kita dalam bicara tentang konsep din dan daulah dan negara, bukan berarti kita akan mengubah secara format dari atas ke bawah, top down, tetapi harus dari bawah. Ya. Akhirnya kita bisa semacam aklimatasi penyesuaian terhadap masyarakat dan sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan saya dari VT kita ini dari media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh.
Saya adalah pemirsa TVRI yang selalu menantikan kajian tasawuf dalam acara Serambi Islami. Jika diperkenankan, mohon izin bertanya kepada Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Saya adalah ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan setiap ASN itu disumpah untuk setia mengabdi kepada negara dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, serta dituntut untuk disiplin berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sebagai umat muslim, tentu saya harus menjalankan syariat-syariat agama sebagai wujud pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya bertasawuf. Sedangkan yang saya ketahui, seorang yang bertasawuf atau sufi memiliki ciri khas yang berbeda dengan penampilan ASN yang bertugas dalam kesehariannya. Pertanyaan saya, apakah memungkinkan seorang ASN setia mengabdi kepada negara sekaligus menjalankan tasawuf secara bersamaan? Dan jika bisa, bagaimana menyelaraskan pengamalan keduanya? Mohon pencerahan dari Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dielaborasikan oleh Syekh nanti. Saya ingin pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Fawaid, Pak. Sebagai praktisi, sebagai orang ASN sendiri. Kalau kita bicara tentang ASN sendiri, apakah dalam kesetiaan dalam pengabdiannya dalam negara, kemudian sekaligus dia sebagai seorang muslim, dalam arti kata dalam mengaplikasikan ilmu tasawuf, itu bagaimana? Apakah ada halangan kah, atau ada rintangan kah, atau selaras aja begitu saja? Untuk kekinian, bahwa menjadi sebuah keniscayaan dengan kondisi modernisasi yang ada, lalu kemudian dikaitkan dengan tasawuf yang tadi harus juga menyendiri, kemudian berpakaian yang sangat khusus, ini kelihatannya sudah izin tidak begitu tepat. Jadi pada konteks hari ini adalah dimanapun, profesinya apapun, termasuk di dalamnya ASN yang tadi disampaikan, memiliki langkah-langkah tasawufnya seperti apa. Jadi memang tidak harus kemudian yang digambarkan seperti kita dulu uzlah menyendiri gitu. Ya hari ini itu tadi yang awal tadi pernah saya sampaikan, ikuti aturan regulasi yang ada, baik itu aturan negara maupun aturan agama. Kalau itu dilakukan, mudah-mudahan itu bagian dari tasawuf gitu ya. Iya. Ya, artinya kita harus memahami dulu ilmu tasawuf itu sih ya. Ini elaborasi kembali nih Syekh. Yang mungkin banyak sekali mungkin dari bukan hanya ASN, mungkin dalam pekerja atau apapun semuanya. Ya, mungkin mereka pengen belajar ilmu tasawuf, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi dia mengartikan ilmu tasawuf itu sebagai tindakan yang seperti yang kita tahu adalah uzlah dan zuhud, yang diartikan meninggalkan semua pekerjaannya gitu. Bagaimana sih? Ya. Jadi kita jangan terjebak dengan istilah uzlah menyendiri, ya, berkholwat menyendiri. Kita harus mengupdate pemahaman ilmu tasawuf kita. Ya, jadi memang kesendirian itu penting, kita butuh, kita menyendiri hanya berdua dengan Allah. Kita bangun sepertiga malam, nggak usah nyari hutan atau gua-gua seperti itu ya. Nah, jadi kita update dulu pemahaman ilmu tasawuf kita. Jadi kalau kita mengembalikan ilmu tasawuf, definisi tasawuf, kita akan jelas arah dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafs mahmudiha wa mazmumiha. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk mengetahui kondisi kolbu kita, baik apa buruk, berpenyakit atau sehat. Kalau berpenyakit, bagaimana cara membersihkannya? Ada ujub, ada takabur, ada ria, ada hasad, iri, dengki, kebencian, itu bersihkan. Kemudian kedua, dandani kolbu kita dengan sifat terpuji, sabar, tawakal, ridho, ikhlas, mahabbah. Itu ilmu tasawuf. Dan bagaimana kolbu kita as-sairu ilallah, pergi menghadap kepada Allah. Allah dijadikan sebagai orientasi, dijadikan sebagai goal, tujuan dalam hidup kita. Itu esensi dari ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu tasawuf simbol, tapi ilmu tasawuf yang substansi. Ilmu tasawuf yang sesungguhnya, dan justru ini dibutuhkan oleh setiap kalangan. Mau ASN, mau siapa saja, mau profesi apa saja, justru ilmu tasawuf itu harus benar-benar ada dalam jiwa, sehingga yang akan kelihatan adalah akhlakul karimah, akhlaknya yang mulia. Ya, artinya esensi dari ilmu tasawuf itu adalah membersihkan hati dari maksiatul qalbi itu sih. Baik, ini ada pertanyaannya dari adik-adik, boleh?
Wah, ini banyak ini yang bertanya nih Syekh. Ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Nur Halim dari Matan Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya. Tadi sudah disebutkan tentang bagaimana simbiosis antara agama dan negara dan juga telah dijelaskan yaitu perbedaan antara hukum dan hukuman. Lantas jika misalkan terjadi suatu kasus pelanggaran syariat di negara Indonesia kita ini yang mayoritas adalah Muslim, apakah bagaimana pandangan saya atau Ustadz Wahid yang kebetulan dari Kementerian Agama tentang menanggapi hukum ini, apakah dengan hukum Islam atau hukum negara? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada adik yang bertanya tentang bagaimana seseorang yang melakukan kesalahan syariat, itu apakah jadi hukum sesuai dengan hukum normatif atau hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri atau dalam hadis. Nah, baik, silakan Syekh. Jadi pelanggaran hukum atau syariat, ya kalau kita melihat ya dalam konteks negara kita, ada yang disebut dengan penegakan hukum, ya atau misalnya mencuri, ya atau korupsi, mengambil hak orang lain, ya kita selesaikan di pengadilan, ya. Kaitan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran yang lainnya, ya kita bisa kembalikan kepada pribadi yang bersangkutan, ya. Maka sebetulnya kalau kita dilihat itu di negara kita ini hanya satu yang belum ditegakkan di dalam hukum positif kita, yaitu orang yang berbuat zina. Dan ternyata kita lihat di Mesir saja yang disebut dengan negara Islam, itu sepanjang Mesir berdiri belum pernah ditegakkan. Kenapa? Karena sulit. Bayangkan orang yang berbuat zina itu baru bisa dihukumi apabila ada 4 saksi. Dan 4 saksi itu melihat dengan matanya sendiri. Maka ditelusuri di Mesir sendiri belum pernah ada yang namanya merajam orang yang berbuat zina. Maka pada masa Nabi pun coba kita perhatikan, ada orang yang ngaku zina. Bayangkan ngaku, ya bukan diinterogasi lagi, ngaku. Nabi bersabda, pulang saja kamu. Namanya Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik berbuat zina ngaku. Sekarang kira-kira ada nggak yang gitu ya? Maling ngaku gitu. Berbuat zina ngaku pingin dihukumi. Ya Rasulullah, tolong aku tegakkan rajam. Rajam itu dibuatkan lubang, kemudian ditimpuk sama batu sampai mati. Sabda Nabi, kamu pulang saja, tobat kepada Allah. Di tengah jalan balik lagi sampai 3 kali. Bayangkan, seseorang yang diperintahkan oleh Nabi, pulang saja, kamu tobat saja kepada Allah langsung, nggak usah pakai rajam. Jadi rajam itu sesuatu yang memang nggak dipaksakan, tapi kesadaran. Tapi karena sudah 3 kali, Nabi perintahkan Sayyidina Ali, Ali cium mulutnya, apa dia sedang mabuk apa enggak? Kok mau-maunya dirajam gitu? Kemudian ternyata enggak, ya Rasulullah, dia tidak mabuk. Baru akhirnya dibuatkan lubang dan kemudian dirajam sampai mati. Para sahabat berbicara, apakah si Ma'iz bin Malik ini diampuni dosanya atau tidak? Kemudian datang kepada Nabi informasi, seandainya ampunan buat Ma'iz bin Malik itu bisa dibagi-bagikan ke penduduk Madinah, cukup mengampuni dosa semuanya. Artinya saking besarnya ampunan Allah yang diberikan kepada Ma'iz, karena mau, walaupun disuruh oleh Nabi suruh pulang. Padahal kalau suruh pulang selesai, tobat kepada Allah. Tapi kekeh pingin dirajam. Karena maksa ini ditegakkan. Sampai ampunannya itu, seandainya dibagikan ke penduduk kota Madinah, mencukupi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking apanya? Besarnya ampunan Allah yang diberikan kepada Ma'iz tersebut. Ya baik, ini ada pertanyaan dari adik-adik lagi. Yang mana dulu nih? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Mariam dari Matan Universitas Negeri Jakarta. Saya izin bertanya kepada Syekh, apakah di zaman dulu itu ada seorang sufi yang bernegarawan?
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sufi sekaligus negarawan, saya bagaimana sih? Ya. Contohnya Rasulullah SAW. Itu contoh utama. Contoh utama ya. Beliau itu seorang faqih, ahli fikih, sufi, ahli tasawuf, muwahhid, ahli tauhid. Itulah sosok Rasulullah SAW dan beliau sebagai negarawan. Artinya kepemimpinannya itu diakui juga oleh orang Yahudi, oleh non-Muslim di saat itu. Kemudian setelah Nabi SAW ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau seorang sufi. Semua sahabat-sahabat itu adalah sufi. Sufi itu orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, orang yang sabar, orang yang ridho, orang yang tawakal, orang yang amanah, orang yang zuhud, orang yang bersih qalbunya dari penyakit hati, dari cinta kepada dunia, cinta kepada riasah jabatan, cinta kepada penghormatan manusia, bersih qalbunya. Itulah sufi. Kemudian juga ada Raja Al-Fatih namanya, Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Di belakangnya ada mursyid Syekh Samsudin. Ya, kita bergilir ke Indonesia. Tadi ada Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau seorang sufi, seorang ulama, seorang alim. Juga beliau seorang raja. Nah, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang ada dalam satu diri, ya sufi juga negarawan. Jadi sangat dibutuhkan sekali ilmu tasawuf ini untuk semua kalangan, semua profesi, apalagi para pejabat yang di pundaknya itu ada amanah untuk mengurus masyarakat yang lebih luas. Seandainya bertasawuf, maka tidak akan korup, dia akan amanah. Itu semua adalah, jangankan triliunan, ya, zarrah sebesar biji sawi pun, sekecil apapun, dia akan benar-benar waro, apik, karena itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara sosok siapa ya yang jadi prototipe, ya Nabi Muhammad yang menjadi utama. Ya. Kalau kita bicara tentang maqasidul hadis itu saya, tujuan-tujuan hadis ketika Nabi menyampaikan, kita harus melihat dari sisi beliau sebagai politik, negarawan gitu, sebagai seorang sahabat, seorang ayah, seorang pedagang dan sebagainya. Artinya Nabi Muhammad memiliki kecenderungan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat menarik sekali nih saya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari adik-adik. Yang mana nih? Banyak sekali, saya bingung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Subhi dari Matan UIN Jakarta. Pertama saya sampaikan terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya, Syekh, apakah menurut Syekh sendiri dan Ustadz Fawe juga pemerintahan pada zaman Nabi itu apakah bisa disebut sebagai sebuah negara atau seperti apa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Pak Wahid nih, bagaimana Pak Wahid? Kalau kita bicara Nabi nih, yang katanya itu adalah membuat semacam perjanjian gitu, apakah bisa disebut sebagai negarawan atau pada waktu itu udah terbentuk negara gitu, bagaimana itu? Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Syekh, iya. bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah di samping Nabi. negarawan, ya Nabi juga negarawan. Iya. Artinya memang jawabannya singkat. Ya beliau itu artinya pada saat bicara negarawan pasti berarti kan sebuah negara kan gitu ya. Walaupun mungkin tidak seperti daulah seperti sekarang, seperti negara seperti sekarang gitu. Dengan kondisi pada saat itu maka sudah terbentuk sebuah pengaturan negara oleh Rasulullah. Ya, kalau kita bicara konsep mungkin terjadi semacam perkembangan gitu ya saya. Artinya kalau mungkin ada pertanyaan ini saya, kalau mungkin dari kalangan awam ini mengatakan, kalau gitu kita harus ngikut Nabi dong konsep negaranya gitu. Kalau kita kan kalau di zaman Nabi kan yang pemangku eksekutif dan pemerintahannya, presidennya kan Nabi semua itu. Kalau kita kan tidak, ada DPR, ada MPR, ada presiden dan sebagainya. Artinya kita ini semacam negara yang keluar dari ajaran Nabi gitu kalau kita menganggap seperti hal ini. Bagaimana sih? Itulah kita mesti mengupdate pemahaman keislaman kita. Jadi begini, prinsip-prinsip itu diajarkan langsung dalam Quran dan Sunnah. Termasuk kaitan ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah itu langsung dicontohkan. Sholat langsung dicontohkan. Maka dalam berbicara masalah syariat itu ada yang disebut dengan bab fikihnya ubudiyah,
Dari mulai bab air sampai umroh, haji dan selanjutnya. Itu langsung dicontohkan dan itu yang tidak bisa dirubah. Sholat zuhur karena capek jadi 2 rakaat, nggak bisa. Sholat subuh mumpung seger jadi 8 rakaat, nggak bisa. Itu sudah langsung dari atas seperti itu. Ada syariat yang syariat itu akan terus berkembang. Seperti apa contohnya? Masalah muamalah, transaksi. Dulu nggak ada zakat profesi, sekarang ada zakat profesi, ijtihad para ulama. Karena profesi itu berkembang. Dulu tuh hanya pertanian, perkebunan, peternakan, hanya itu. Tapi sekarang jadi konsultan, jadi dokter, ya, anggota DPR. Nah, berkembang, maka zakat pun berkembang, muamalah itu berkembang, transaksi berkembang. Apalagi kaitan bab jinayah, bab hukum, bab negara, itu akan terus berkembang. Jadi kita harus mengupdate pemahaman Islam, Islam kekinian. Jangan melihat dulu 15 abad yang lalu di masa Rasulullah SAW. Jadi prinsipnya itu yang terus bertahan, tapi teknisnya itu yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, yang harus kita lakukan adalah membuat umat itu cerdas ya, saya. Iya. Ya, tadi kan kita akan bisa nyinggung tentang moderasi, tapi kalau moderasi yang hanya tidak diasupan kecerdasan juga repot juga gitu saya. Artinya kita harus mengupdate apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam Al-Quran itu sendiri dan hadis itu sendiri. Kita sudah masuk segmen terakhir ini, Syekh, tentang kesimpulan dari tema kita ini. Mungkin dari Pak Pawai 2 menit tentang tema kita hari ini. Baik. Relasi agama dan negara, terkhusus juga dengan agama Islam dan negaranya Indonesia, ini memiliki karakteristik yang khusus. Dengan struktur masyarakat, budaya, bahasa, dan agama yang plural, ini Islam tampil dengan sejuk, damai, toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan. Islam menghargai semua keragaman dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan. Jadi ya Indonesia ini yang paling ideal. Jadi dengan kondisi hari ini adalah yang sangat ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit menambahkan tadi pertanyaan sebagai sebuah kesimpulan juga sebenarnya barangkali pada saat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia tentu taat terhadap aturan negara. Ya, jadi pada saat di dunia ya berbicara aturannya adalah aturan agama, aturan negara, maksud saya itu. Ya, urusan agama adalah dalam konteks penghukumannya tentu diatur oleh agama. Tapi keduniaannya, hukum yang ada di dunia tentu diatur oleh hukum negara. Barangkali itu. Ya, baik, silakan Syekh. Ya, baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini agama yang luas dan dalam. Sehingga kita untuk memahaminya perlu dengan 2 metodologi. Pertama adalah burhaniyah atau akliyah. Agama kita membutuhkan pemikiran atau disebut ijtihad. Jadi jangan dipisahkan antara akal dengan agama. Harus selaras. Jadi agama ini lidawil ukul bagi yang berakal. Agama kita Allah menghargai akal manusia. Afala ta'qilun? Kenapa tidak berakal? Al-Quran ini harus didekati dengan pendekatan burhaniyah, ijtihad, akal. Maka para ulama hadir pada setiap zamannya sebagai pewarisnya Nabi. Itu maksud mengupdate pemahaman kita. Ikutilah para ulama yang ada pada setiap zaman. Jangan hanya mengikuti ulama terdahulu. Karena gua zaman yang merasakan hari ini adalah ulama hari ini. Ulama kontemporer. Itu yang harus kita akui. Yang kedua, pendekatan yang disebut dengan qalbiyah atau isyraqiyah, di mana kolbu yang tersambung dengan Allah, kemudian kolbu mendapatkan pencerahan cahaya Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat lapang dan luasnya pemahaman kita. Maka alhamdulillah kita ikuti pemahamannya para ulama kontemporer. Ada pepatah bahwa al-muhafadhah 'alal qaulil qadim wal akhdu bil qali al-aslah. Al-jadid al-aslah. Jadi kita memelihara khojanah pemikiran ulama terdahulu dan kita ambil keputusan
dari ijtihadnya para ulama kekinian yang lebih memberikan kemaslahatan. Baik. Yang menjadi semacam catatan penting pada tema hari ini yaitu adalah agama dan negara itu memiliki resiprokalitas, semacam simbiosis gitu, saling balas-balasan, saling mengisi dalam ruang kosongnya. Alhamdulillah, terima kasih, kita sudah di ujung acara. Terima kasih Syekh, terima kasih Pak Waid, Ustaz Deden, Ustaz Mula, dan adik-adik dari UIN dan UNJ. Semoga kita berharap apa yang kita dapati hari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu nanti kita akan berdoa dan mendengarkan muhasabah dari guru kita Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pejamkan kedua matanya di penghujung halaqah ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mendengar untaian doa di mana hatinya khusyuk, hatinya tersambung, hatinya penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum mengangkatkan kedua tangan, mari kita muhasabah. Waktu terus berjalan tanpa henti, semakin dekat dengan ajal kematian kita. Dunia ini, Sayyidina Ali mengatakan, ad-dunya irtahalat mudbiroh. Dunia ini pergi semakin menjauh, wal akhiratu irtahalat mukbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat. Janganlah mencita-citakan dunia karena akan kita tinggalkan. Jangan cita-citakan dunia sebagai tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Raihlah akhirat dan jadikan dunia sebagai balag, sebagai media kita untuk meraih kebahagiaan yang di akhirat nanti. Maka waktu belum terlambat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Susul ketertinggalan kita di masa lalu, karena kita tidak tahu berapa lagi sisa umur kita. Entah tinggal berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, atau berapa tahun lagi. Allah rahasiakan ajal kematian kita di dalam umur kita masing-masing. Mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah, selalu membersihkan diri kita. Kemudian qalbu kita akan peka, musyahadah, menyaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa menyaksi kita. Allahu muttali'un alaina, Allah yang menyaksi kepada kita, Allah yang maha memperhatikan kita. Maka jangan sampai kolbu kita kolbu yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiin ghairadh-dhallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Serabi Islami.
وقلب